Oke, sejak kemunculan mega proyek nih Masashi Kishimoto dan tim kemarin itu, nah kita sendiri serasa diberikan clue besar nih, karena cerita-cerita shinobi lama di masa lalu bisa saja akan dibuatkan mini seriesnya jika void penggemar itu lebih besar ke topik tersebut. Nah, salah satu yang akan kita diskusikan di sini adalah cerita misteri tentang orang-orang Senju hutan. Nah, seperti yang kita tahu, kelompok mereka ini dikenal sebagai cikal bakal desa Konoha sendiri. Dan konon kabarnya nih, Senju hutan itu merupakan saudara dekat dari Haguro Mochizuki. Sebenarnya seperti apa sih cerita tentang legenda sebuah klan yang melahirkan dua dinamit nih dalam sejarah dewanya para shinobi ini? Let's go boys, kita bahas lebih detail lagi nih apa dan bagaimana sisi lain dan misteriusnya Senju hutan sekarang ini. Kita mulai. Yo nakama Shinobi DR TV, welcome back again. Nah, kali ini kita akan ngebahas nih mengenai teka-teki misteri klan Senju hutan yang mungkin ya akan terbongkar di era Boruto sekarang. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa like dan kasih respon di video kali ini. Kita lanjut. Nah, dengarkan baik-baik. Nah, bagi para shinobi muda sekarang ini pasti belum tahu mungkin jika cikal bakal desa Konoha itu adalah karena klan satu ini. Senju hutan dikatakan sebagai sekumpulan shinobi dengan kemampuan bak seekor monster. Konon di masa lalu jika dalam pertempuran besar shinobi desa sebelah menyewa Uchiha, pasti desa satunya menyewa Senju hutan. Nah, dasarnya mereka rival sejak dahulu. Pada masa dunia shinobi masih sangat kental nih akan peperangan klan, tidak banyak nama-nama yang terus bertahan sampai 5 negara besar dibangun. Nah, kita juga tidak tahu nih negara-negara mana dulu yang berdiri itu. Yang jelas ada dua nama yang mencuat dalam kisah ini, adalah salah satunya berasal dari Senju hutan. Di era Senju hutan ini lahirlah beberapa klan besar yang sayangnya telah gugur terlebih dahulu. Mereka salah satunya adalah klan Hagoromo. Banyak yang percaya klan tersebut memiliki hubungan erat nih dengan Hagoromo Otsutsuki karena juga memiliki lambang bulan sabit pula. Nah, ini jika ditelisik lebih dalam lagi, klan Senju hutan ini merupakan keturunan langsung dari Rikudo Sennin sendiri loh. Menurut kabarnya mereka ini adalah regenerasi dari Asura Otsutsuki, sementara Uchiha keturunan Indra Otsutsuki. Jadi di masa itu Senju hutan juga mengenal dekat nih dengan Hagoromo pula. Nah, ini pernah ditunjukkan Hashirama itu saat mengetahui satu orang shinobi gugur saat itu, dan itu adalah berasal dari Hagoromo klan tersebut. Nah, bahkan jika dilihat lebih jauh lagi berdasarkan kisahnya sampai sekarang ini, ternyata ada beberapa teknik yang memiliki misterinya sendiri. Nah, salah satu yang sangat paling kuat nih adalah milik Senju Hashirama dari Senju hutan. Kemampuan ini memungkinkan pengguna nih bisa beradaptasi akan mendapati kekuatan atau berubah tertentu nih di mode tubuhnya itu. Itulah sisi lain dari hebatnya sel Hashirama. Dan itu didapati nih dari seorang tokoh besar di Senju hutan, Hashirama yang tangguh ini. Hal yang menjadi misteri besarnya dari klan ini adalah setelah mereka memang punah nih dan hanya menyisakan Tsunade, tetapi nih informasi tentang Hashirama saja itu masih menjadi simpang siur terkait kekuatan-kekuatan yang menakjubkan itu. Nah, tahu nggak apa itu kekuatan-kekuatan dan misterinya? Pertama, itu adalah soal penyembuhan. Memang tak semua Senju hutan memilikinya, tetapi kasus Hashirama dan Tsunade itu mereka memiliki kemampuan regenerasi sel tanpa semacam segel penghubung, dan itu sesuatu yang sangat mengesankan di masa itu. Kemampuan spesial ini tentu akan menunjang banyak hal nih dan membantu mereka dalam pertempuran. Kedua adalah Mokuton dan Senjutsu. Kekkei Genkai ini paling langka dan paling legendaris dalam dunia shinobi itu adalah Mokuton, dan para fans semua tahu akan hal itu. Mokuton sendiri adalah salah satu teknik dengan pertahanan atau penyerangan terkuat yang pernah ada. Dengan kemampuan ini Hashirama itu bahkan bisa menggunakan naga kayu, monster kayu, atau bahkan di posisi tertinggi dalam Shinsu Senju. Mokuton Hashirama ini juga tak ada yang tahu dari mana ia dapatkan. Nah, namun ada argumen yang menarik kala itu dahulu, mungkin karena dirinya sendiri berasal dari Senju hutan yang identik dengan pohon tersebut. Mungkin pula kemampuannya adalah hasil dari teknik rahasia klannya sendiri. Karena kita tahu nih kayak Genkai yang ada pada warisan itu, ataupun kalau enggak adalah konsep penggabungan dua elemen menjadi sebuah teknik baru, seperti yang pernah diungkapkan oleh Yamato kala itu. Dan jika Mokuton sendiri adalah kombinasi antara air dan juga tanah. Dan ya, Mokuton adalah salah satu teknik yang masih sangat berbahaya dan berharga nih sampai di era shinobi Boruto sekarang ini. Selain itu ada misteri lain tentang orang dari Senju hutan ini yang bisa menguasai energi alam yang menakjubkan. Dari mana Hashirama mendapatkan Senjutsu? Nah, bagaimana ia bisa belajar Sagemude pula nih?
Sebenarnya ini masuk akal pula karena ketika menggunakan Senso Senju sendiri, Hashirama itu mengaktifkan teknik Senpo Mokuton, yang mana kita tahu Senpo itu adalah sebuah sebutan untuk teknik dengan energi alam atau Senjutsu. Kita tahu bahwa Senjutsu Hashirama ini juga sangatlah sempurna, dimana ia bisa sangat cepat nih masuk ke mode Sage tersebut. Nah, dibandingkan dengan para pengguna lainnya, Senjutsu Hashirama kami pikir juga paling keren dan dengan tanda bulatan dan titik di tengah-tengahnya itu. Dan ya, sampai sekarang ini masih menjadi misteri pula tentang kekuatan tersebut. Karena itu gini, kita tahu pula lah dalam sejarahnya kalau belajar energi alam itu hanya ada 3 tempat suci dalam dunia shinobi, Myobokuzan, Shikotsurin atau bahkan Ryujido. Dan 2 di antaranya itu sudah pernah muncul sampai era Boruto sekarang. Dan ya cuma nih Shikotsurin saja yang belum diperlihatkan. Nah, inilah penyebab asumsi muncul jika Hashirama ini memiliki hubungan dengan Shikotsu sendiri. Nah, itulah kenapa jika nanti para fans memvote nih lebih banyak tentang sisi lain yang masih berhubungan dengan Hashirama, maka background yang sama nih, beberapa latar belakang tempat yang masih misterius yang terhubung dengan Hashirama itu akan ditampilkan. Dan sampai sekarang kita menantikan akan suatu hal ini. Ketiga adalah sampel DNA dari Hashirama, sang pemimpin Senjuutan sendiri. Nah, di era Boruto sekarang ini saja nih, Naruto tuh tangannya juga menggunakan sel DNA Hashirama. Tak hanya ini nih, para Zetsu pula itu sebut di konflik shinobi bertambah kuat karena direkatkan dengan DNA Hashirama Senju oleh Kabuto, yang mana dia adalah muridnya Orochimaru, jadi dia juga paham pula. Tapi nih, pertanyaan sebenarnya itu kenapa dan apa sih yang bisa dihasilkan dari DNA tersebut? Well, sebenarnya nih ini banyak sekali lah ya. Cuman yang akan kita notice di sini itu adalah salah satu adalah Zetsu putih. Gila nggak tuh, sampel DNA Hashirama itu bisa berhubungan dengan Zetsu putih. Sisi lainnya tentang sel DNA Hashirama itu adalah soal Zetsu putih. Ya, Zetsu putih sendiri ini semakin kuat karena direkatkan dengan DNA Hashirama sendiri. Dan itulah sebabnya Orochimaru sekarang juga mengambil salah satu tubuh Zetsu saat pemanggilan 4 Hokage Konoha kala itu. Sel DNA Hashirama itu dalam pasukan Zetsu dahulu sebenarnya juga rencana dari Kabuto Yaksi. Nah, itulah kenapa nih ketika Naruto menggunakan elemen kehidupan yang, maka Zetsu tersebut langsung tumbuh menjadi sebuah pohon. Ini mungkin karena besarnya cakra tersebut nih, dan energi alam Naruto sendiri itu telah merangsangnya. Nah, seperti yang kita tahu pula bahwa Hashirama sendiri itu memiliki teknik-teknik hutan lebat nih di masa lalu seperti Jukai Kotan atau bahkan Kajukai Korin. Nah, Zetsu sendiri saat ini masih hidup nih di era Boruto yang bahkan telah beregenerasi dan beregenerasi transformasi sampai sekarang ini. Tapi memang Zetsu sendiri itu juga berhubungan dengan Kaguya Otsutsuki. Sementara Hashirama adalah reinkarnasi dari cucu Kaguya sendiri, Asura Otsutsuki. Itulah kenapa Hashirama juga memiliki kemampuan-kemampuan spesial sampai sekarang ini. Dan dari banyaknya teka-teki sebuah klan sekarang ini dibandingkan dengan klan shinobi lain, informasi tentang Senjuutan itu terbilang cukup minim loh dibandingkan dengan Uchiha. Padahal inilah klan selain Uchiha yang berperan sangatlah besar dalam membangun desa Konoha sendiri. Salah satu referensi dari mereka lah semangat Tekad Api itu telah dijalankan dan disemangatkan sampai saat ini sejak sangat lama. Jadi kita berharap nih dalam tema mega proyek yang sedang dikerjakan dan sedang berlangsung di voting itu sendiri, Senjuutan masuk nominasi untuk dibahas lebih detail lagi. That sound like wonderful idea. Sepakat gak guys? So, itulah tadi nih pembahasan kita mengenai teka-teki misteri klan Senjuutan yang mungkin akan terbongkar di era Boruto sekarang. Thanks a lot guys telah menonton video ini, and we'll be come back again.